illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun man ghasya ra'iyatahu wa lam yansah lahum, tentang pemimpin yang menipu rakyatnya dan tidak nasihat kepada mereka. Kemarin kajian sebelumnya sudah dibahas tentang makna nasihat panjang lebar. Tidak tepat diterjemahkan nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat itu ketulusan, kesiapan mengabdi, mempersembahkan segala sesuatunya yang terbaik, itu adalah nasihat. Anil Hasan, dari Hasan, qala ada Ubaidullah ibnu Ziyad Ma'qil bin Yasar al-Muzani. Ubaidullah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar al-Muzani radhiyallahu an fi maradihi alladhi mata fih, ketika beliau sakit, yang dari sakit itu kemudian nanti beliau meninggal dunia. Faqala Ma'qil berkata, sahabat Nabi, inni muhadditsuka haditsan, aku akan menyampaikan kepadamu satu hadis. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau alimtu anna li hayatan ma haddathtuka bih, seandainya aku tahu aku masih ada jatah hidup, tidak akan aku sampaikan dulu. Kenapa sahabat pilih-pilih waktu buat mengajarkan hadis? Ada berbagai pertimbangan. Pertama, pertimbangan subjektif dirinya sendiri, bahwa dirinya belum mampu untuk mengamalkan. Mubalik juga kan tidak akan menyampaikan materi khutbah yang dia sendiri belum mampu mengamalkan, kecuali mubalik nurus tunjung, dia sendiri belum mampu mengamalkan tapi geus wani nyaramahkeunana. Atau guru tidak mungkin mengajarkan pelajaran yang dia sendiri belum mampu menguasainya, kecuali nyakit guru nurus tunjung, guru yang ceroboh. Ini sahabat kenapa tidak menyampaikan hadis ini dari sejak awal? Kemungkinan pertama karena beliau belum mampu untuk mengamalkannya. Beliau masih takut dari isi hadis itu sendiri, takut kembali kepada dirinya sendiri. Kan banyak ayat Quran, hadis yang menjelaskan bahwa orang yang berani mengatakan apa yang dia tidak lakukan, kabura maqtan indallah ang taqulu ma la taf'alun, atau Bani Israel kan begitu, dikritik oleh Allah. Atamuruna an-nasa bil bir wa tangsawna anfusakum, pantas tidak kamu menyuruh orang lain baik, kamu sendiri enggak baik. Ini berat kan jadi guru teh, digugu jeung ditiru. Urang ngajar batur hade bari urang nagecan hade. Ini perasaan seperti ini di sahabat ada. Jadi kalau kita begitu baguslah daripada kanal kulit banget nitah we ngajar ka murid nu alus bari urang lagi can alus. Yang kedua, subjektivitas dari aspek mad'u.
mad'u khawatir, ya objek dakwah khawatir belum mampu untuk menerimanya. Jadi ustadz belum mengajarkan, belum mendakwahkan karena khawatir makmumnya, mad'unya, mustami'nya, jamaahnya belum siap untuk menerima. Misalkan pilih-pilih ya, jemaah pengajian di bank misalkan mau wakal langsung nembak masalah riba, ya. Kuatkan dulu akidahnya. Nabi juga dulu begitu kan. Nabi sering, seandainya umatku belum baru saja lepas dari jahiliyah, pasti aku akan pindahkan pintu Ka'bah ini ke sebelah sana. Tapi karena pada baru masuk Islam nanti bisa heboh, ya dianggap naon gitu. Jadi tidak semuanya disampaikan. Atau yang ketiga ada pertimbangan karena percuma disampaikan juga. Misalkan dalam konteks kepemimpinan ini, kalau hadis ini disampaikan nanti dianggapnya subversif, ya, dianggapnya penentang NKRI, ya, nanti dibubarkan. Nah itu, jadi dibubarkan oleh pemerintah dan sebagainya. Maka ada sahabat itu yang mempertimbangkan itu, kemudian tidak dulu menyampaikan. Tapi mereka ketika menjelang wafat tuh banyak, kayak Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis bahwa orang Islam manapun meski tidak pernah punya amal solih sekalipun, asal dia yakin la ilaha illallah, pasti masuk surga. Itu kan ada hadisnya. Mu'adz bin Jabal tadi ditepikeun sejak awal atuh ke kangenahan umat moal salat moal zakat, nu penting yakin la ilaha illallah ka surga. Nanti gagal paham, ya. Tapi menjelang wafatnya beliau sampaikan ta'assuman, bisi dorakanya dosanya menyembunyikan ilmu, ya. Meski tentu maknanya bukan berarti kemudian Mu'adz bin Jabal menganggap umatnya, jamaahnya bodoh, enggak. Dengan ilmu yang cukup sebetulnya itu hadis juga bisa dijelaskan, dan Mu'adz bin Jabal menjelaskan maksud hadis ini bukan berarti boleh tidak sholat, tidak zakat, cuma sangat penting la ilaha illallah. Orang yang tidak sholat, tidak zakat, ya kembali ke dalil yang umum, disiksa. Ya. Secara umum pasti disiksa. Dan yang dimaksud la ilaha illallah masuk surga bukan berarti masuk surga langsung. Kebanyakan 99% itu masuk neraka dulu, baru masuk surganya lewat syafaat. Karena syafaat itu kaitannya la ilaha illallah. Demikian juga tentang hadis ini, kemungkinan besar kata Imam An-Nawawi karena Ma'qil bin Yasar berat untuk mengamalkannya. Takut dia sendiri masih menjadi orang yang dilarang dalam hadis yang dibacakan ini. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dulu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun, yastara'ihillahu ra'iyatan, yang Allah mempercayakan kepadanya kepemimpinan. Ra'iyah sudah kita bahas di sebelumnya, kullukum ra'in, mulai dari presiden terus ke bawah sampai RT, semua pejabat, semua PNS itu ra'iyah, termasuk semua suami, semua ayah itu ra'iyah, semua ibu, semua istri itu juga pemimpin, termasuk semua bawahan anggota itu juga pemimpin. Jadi lamun di keluarga bapaknya ra'in, ibunya ra'in, anaknya juga ra'in, ya. Kalau di DKM, ketua DKM ra'in, staf DKM ra'in, anggotanya juga semua
ra'in, semuanya punya ra'iyah, punya tugas kepemimpinan, tanggung jawab kepemimpinan. Yamutu, lalu dia meninggal. Yauma yamutu, pada hari dia meninggal. Wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dia masih menipu kepada yang dipimpinnya, kepada rakyatnya. Ini penegasan yauma yamutu menunjukkan bahwa batas akhir tobat itu pada hari dia meninggal. Jadi kalau dia menipu cuma sebelum meninggal sudah tobat, bahkan sehari sebelum dia meninggal atau sesaat sebelum dia meninggal tobat, itu akan diterima tobatnya. Ya, dalil penguatnya terkenal dalil Abu Thalib menjelang mati, ya. Sebelum matinya kan ditawarkan oleh Nabi, qul la ilaha illallah kalimatan wa hajju bika indallah. Mang cenah mang wa sok wa sebutkan la ilaha illallah, aku akan bela wa nanti di akhirat. Meski Abu Thalib teu pernah sholat, teu pernah zakat, ya, ahli musyrik, tapi kalau menjelang matinya la ilaha illallah, insyaallah selamat karena dia bertobat. Meski kenyataannya tidak kan. Jadi sebelum meninggal dia bertobat selamat, tapi sampai dia meninggal dia masih menipu rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya. Nah ini berat, ya. Ya, setidaknya minimal Ma'qil bin Yasar itu sebagai seorang ayah, pemimpin bagi keluarganya, apakah dia termasuk menipu atau tidak. Haram masuk surga kembali ke dalil-dalil umum. Kalau orangnya kafir haram selama-lamanya, selama-lamanya akan di neraka. Tapi kalau orangnya masih muslim, masih ada la ilaha illallah, haram masuk surga di awalnya saja, bareng dengan as-sabiqun as-sabiqun, bareng dengan ashabul yamin, ya. Dia akan masuk surganya nanti belakangan, geus digodog geus hideung pan dina hadis lagi kodis wadu, ya, geus tutung hideung lestreng, ya. Baru nanti dipindahkan ke surga. Apa maksud ghasun li ra'iyatihi? Ini dalam riwayat lain di Sahih Muslim, ini kan ringkasannya. Kalau yang kitab tidak ringkasannya ada penjelasannya. Tsumma la yajhadu wa la yansahu. Kemudian dia tidak berusaha sampai payah. Yajhadu itu kan capek. Wala yansahu, dan dia tidak tulus berbakti, ya. Tayin berat. Jadi kalau saya sebagai ayah, saya tidak mencari nafkah sampai capek, loba sarena, loba nganggurna, alasana dawuh pagawean, padahal pagawean mah loba teang atuh cieun ku sorangan. Nah ini berarti naudzubillah min dzalik, saya ini ketika mati nanti haram masuk surga. Karena tugas utama mencari nafkah loba beak dipakai nyawa HP, pakai udud, pakai gaple, ya. Tidak capek, kan harus ya jahadu, harus sampai capek. Kasarna tong aya waktu jang sare-sare acan. Kalau ya jahadu itu tidurnya betul-betul menghilangkan lelah. Ai urang mah da lolobana, ya, fakir miskin ti kudrat, ya, bukan kodrat, beti kudrat. Fakir miskin yang memang otos kerjanya lemah, ya. Bukan karena takdir Allah teuing, ya, tapi karena memang etos kerjanya yang sangat lemah, loba nganggur, loba ngaulang, ya. Tidak ada ya jahadu, kerja keras, ya, sampai capek. Termasuk, ya, pemimpin keluarga dalam hal ibadah, mendidik. Kita capek tidak mendidik anak, mendidik istri.
betul semua waktu itu terisi dengan baik, bukan berarti haram hiburan, boleh. Kata Nabi sekali-kali ngan ieu mah balik loba hiburanna dibanding gawena. Sama ibu-ibu juga. Apakah ibu-ibu itu sampai capek mendidik anak fokus, atau leuwih loba ngobrolna ngawangkong jeung ibu-ibu lainna sosialita nyawa HP tuh ghosun, ibu-ibu penipu ya. Ngaku we cenda abdi mah itu terus maksimal ngadidik budak teh mun kieu budakna wadol ya. Maksimal bagaimana? Banyak waktu dipakai nyawa HP, banyak waktu dipakai ngobrol ya, ngawangkong. Mana mendidik anaknya ya, itu pemimpin wadul, itu ibu-ibu penipu ya. Termasuk anak juga begitu. Apakah anak, apakah bawahan mendedekay jamaah teh geus cara rapi acan, memikirkan masjid, memakmurkan masjid. Jamaah hare-harewekeun cenah ku ketua pikiran, ini berarti jamaah yang ghosun, tai beratna. Jadi Makil bin Yasar teh dek nepikeun hadis ieu teh sieun gitu. Takut dia mengajarkan sesuatu tapi dia sendiri belum yansohu, belum tulus. Kalau seorang guru hare-hare ngajar teh datang sahayuna mere nilai sakatebakna, itu berarti la yansohu, dia tidak tulus ya. Ini rahasianya dunia perguruan. Tete loba guru nu ulangan-ulangan da tara dipariksa, tebak we nilai mah gitu. Dan kita mengalami ya, jadi santri, jadi mahasiswa, nyeri hate pan urang tugas geus alus. Secara logika guruna teh nilai A, enak diberi nilai B. Aya babaturan urang nu teu ngerjakeun nilaina A. Ya, ketika kita protes terus didesak, si orang tadi pariksa tugasnya ditebak we A B A B A B aya gitu pokoknya mah nu ganjil A anu genap B. Guru-guru yang model begitu guru-guru penipu ya. Atau ada lagi lucu yang baru, nilai dari guru sudah masuk, rahasianya rahasia. Eta wali kelas ngesian rapot ditebak udah teu ningali nilai ti guru ya, ditegor teh misalkan kemudian kenapa rapot sudah diisi ini nilai kok masih menumpuk di sini, wah cenah usada gitu-gitu kene. Nah itu di guru yang tidak mau capek ya. Saya dulu mohon maaf ya, mere contoh, kalau saya ngasih soal 10 datara loba, misalkan mahasiswanya ada 20-an dipariksa, dikasih catatan, ini harusnya begini, ini harusnya begini. Tidak unggul langsung salah. Saya kasih catatan, makanya saya memeriksa kadang sampai 1 minggu ya. Dan sesudah itu kita bagikan lagi ke mahasiswa, ke santri, bagikan kita ya. Dulu belum zaman online, enak kan online Google Form, jadi tinggal milih, tapi kan dikasih tahu. Nanti pertemuan berikutnya dikasih tahu nih jawabannya. Jawaban kamu yang salah siapa, yang mau protes siapa, begitu. Ya, kenapa capek-capek, riweuh-riweuh? Karena takut jadi ghosun, jadi guru penipu. Ya, guru yang tidak amanah, guru yang tidak tulus. Jadi betul-betul kita meriksa, kasih catatan selalu. Termasuk misalkan di pajagalan, fotokeun atau saya titipkan ke santri. Nah, pek bagikeun. Sebelum saya setor nilai ke wali kelas, bisa dek protes, silakan protes. Jadi proses memberi nilai seperti itu menunjukkan kita serius, ya. Atau kalau saya membimbing skripsi, karya tulis, makanya saya sering menolak, ulah ripuh dibimbing gua anu mah. Kenapa? Karena mahasiswa rata-rata skripsi itu kan bagian akhir. Dan bagian akhir itu saya tinggal lulus gitu, penting mah lulus lah gitu. Padahal skripsi itu ujian terakhir. Store misalkan 1 halaman, coret. Ini harusnya teorinya begini,
silakan rujuk kitab ini, buku ini, buku ini. Kadang kalau saya nggak tahu ini harus gimana, saya baca dulu. Nah ini kadang dosen, ini soalnya terus tanda tangan gitu kan. Ya rahasia perguruan ya, rahasia perdosenan. Petimu tanda tangan cair, ya. Tunjangan bimbingan teh, ini dosen-dosen para penipu. Ya. Bahkan saya pernah sakit hati. Ada mahasiswa 2 yang tidak saya luluskan ketika sidang dan saya kasih catatan banyak. Ini tidak bisa lulus hari ini, nggak bisa wisuda hari ini, wisudanya semester depan. Perbaiki dulu. Ini catatan perbaikannya. Nyawa-nyawa di wisuda. Ini siapa yang penipu? Ya, berarti kampus penipu, kampus pembohong. Tujuannya naon? Akreditasi. Kalau dalam satu angkatan yang tidak lulusnya sekian itu kan mempengaruhi akreditasi. Ini kampus-kampus penipu. Kalau pesantren berarti pesantren-pesantren penipu, sekolah-sekolah penipu, apalagi sekolah-sekolah yang melegalkan kebohongan, ya. Contoh nih ya, yang mau masuk perguruan tinggi, si rapote kan diganti, dibadag-badagkeun, ya, agar pesantren ini, sekolah ini siswanya diterima di perguruan tinggi anu. Kayak kan diiklankeun, lulusan pesantren kami diterima di anu, padahal nilainya digararadaya. Itu yang begitu itu geus biasa. Dosen itu punya kewajiban laporan ya ke dosen atasnya, sertifikasi ya, pemberkasan. Kan lobana mah nipu wah naon asupkeun gitu. Seharusnya ada penelitian mahasiswa, ganti ngaran manehna atau pembimbing manehna, padahal manehna mah teu nalitina naon. Ini yang begini-begini praktek penipuan. Komo di dunia kerja, komo di dunia pemerintahan, wah nu karari teh geus jadi santapan sehari-hari. Inilah yang berat Ma'qil bin Yasan menyampaikannya karena ancamannya haramallahu alaihil jannah, ya. Permainan anggaran teh ya, penggelembungan anggaran lantaran loba nu menta jatah, itu kan semua penipuan-penipuan. Khusyun li ra'iyati. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hadis yang kedua, Anil Hasan anna A'idza bin Amrin radhiyallahu an wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'idz bin Amr, beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala ala Ubaid bin Ziyad. Beliau menjenguk atau masuk ya kepada bertamu ke rumah Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad yang tadi meriwayatkan hadis tadi, ya, yang menjenguk Ma'qil, sama dari Hasan ya. Tadi dari Hasan ke Ubaidillah bin Ziyad ke Ma'qil. Nah sekarang mau Ubaidillah bin Ziyadnya. Faqala, lalu kata Ubaidullah, bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarrar ri'a al-hutamah, sesungguhnya sejelek-jeleknya penggembala, dalam konteks ini adalah pemimpin, ada al-hutamah. Al-hutamah itu yang suka menghancurkan, ya, yang suka merusak, maksudnya yang kejam, bahasa barudak mah killer. Fa iyyaka an takuna minhum, hati-hatilah kamu menjadi dari mereka, bagian dari mereka. Faqala lahu ijlis, lalu dia balik berkata, A'idz bin Amr itu, duduk kamu. Fa inna ma anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anda itu kan dari nukhala. Nukhala itu artinya ludah atau ingus. Sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lah ecek-eceknya. Kamu kok cenah meni alim, kamu kan bukan ustad, ya. Kamu hanya
anggota biasa, bukan siapa-siapa, ini mandi jamaah teh gitu. Hanya jamaah biasa. Lalu dia balik bertanya, wahal kanat lahum nukholah, memang ada sahabat yang nukholah, yang biasa-biasa? Enggak kan? Sahabat itu semua dipuji oleh Nabi, ya. Sahabat itu generasi terbaik, orang-orang yang berani mengorbankan nyawa, harta, jihad di jalan Allah lain sekali di perang teh. Nabi saja memimpin perang sampai 27 kali, berarti sahabat pasti ikut semua dalam 27 kali perang itu. Karena kalau Nabi memimpin nggak boleh ada yang nggak ikut, kecuali kalau Nabi mengutus pasukan tuh boleh ada yang nggak ikut. Siap hidup miskin jihad, urang mah tong boro miskin jihadnya, miskin teu jihad wage teu siap. Komo ayeuna miskin jihad, jihadna ge di urang bari teu nyawa pirage jihad ngurus masjid, ngurus pasantren, ngurus masjid bari hirup miskin panda teh. Hese nya, urang siap, nu di imah teu siap. Sahabat itu meski miskin ketika harus jihad mengorbankan nyawa maju gitu. Maka kata Ubaidullah bin Ziyad, memang ada sahabat yang nukholah. Innama kanatin nukholah ba'dahum wa fi ghairihim. Nukholah itu nanti generasi sesudah sahabat atau selain sahabat ada nukholah yang ecek-ecek, yang remeh-temeh gitu. Nukholah itu maksudnya. Ini penegasan bahwa sahabat Nabi SAW itu semuanya mulia, dan itu jaminan Nabi kan, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Nah, ini hadis ini mengajarkan kepada kita agar jangan jadi pemimpin yang keras, yang memberatkan. Meski kadang ini juga butuh pengalaman ya. Apakah kita ini sudah memberatkan atau terlalu longgar? Kadang gitu kan, ya. Digalakan, kadang karasa galak teuing gitu. Ini butuh pengalaman. Di Bageran baru mungkin udah 10 tahun kakara tahu, ternyata saya terlalu bager ke budak teh gitu. Ka rakyat teh, ke anggota teh, ke murid teh. Tapi kalau ada pilihan, Nabi itu kan kalau ada pilihan berat atau mudah, pasti Nabi milih yang mudah. Maka dari itu ya, pemimpin yang kejam, yang memberatkan rakyatnya dengan pajak-pajak, ya, bahkan kadang pajak yang bukan tugas kita. Sok siga dahar di lot temat 25.000 kemayarna sabaraha? Da 25 jadi 30.000 cenah pajak. Pajak mana dibayar ku urang. Jadi toko yang membebankan pajak PPN ke pembeli, itu al-hutomah, kabeh nu disitiling teh hutomah, inna syarru'a. Padahal PPN itu tanggung jawab toko, lain tanggung jawab urang. Mun nya ayeuna dek 30.000 tulis atuh tong nipu 25.000 pas mayar ya 30.000. Kuduna ti awal 30.000 udah begitu. Tapi nya petugas pajak kan ke menteuna tinu bon, ya, 30.000 dari harga aslinya. Nah, ini model-model hutomah. Atau guru yang memberatkan santri, memberikan tugas di luar kewajaran. Hati-hati, ini syarr ya. Ayah yang terlalu keras kepada anaknya. Kan mendidik itu bukan dengan kekerasan, tapi dengan kewibawaan. Kewibawaan itu bukan dari kekerasan. Ayeuna bapak ibu galak satarik-tarikna, itu wibawa mah percuma. Kewibawaan itu adanya dari teladan. Bapak ibu nyare kudu kieu, kudu rapi, bari manehna ge buruan di mana wae hirup teu rapi. Kudu bersih, bari manehna ge jorok. Ya, jadi percuma nyarekan. Nggak ada manfaatnya. Pendidikan itu bukan dari kekerasan, tapi dari kewibawaan. Meski untuk wibawa itu kadang harus kali-kali keras, cuma tidak kemudian menyiksa, memberatkan. Ini hati-hati ya bagi kita semua, khususnya yang hari ini menjadi orang tua, yang hari ini menjadi pengurus masjid, pengurus pesantren, pengurus RW.
Jangan pernah menjadi al-hutomah, pemimpin-pemimpin yang memberatkan, yang keras, yang kasar, tidak disenangi oleh rakyatnya. Ini nanti akan menjadi berbahaya karena syarrun itu jahat, dosa, dan menjadi siksa. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.